Bab 391 Biaya pengobatan. Pada saat ini, perubahan abnormal menonjol. Seberkas cahaya ungu memancar dari kedalaman mata gelap warrior yang, lalu seluruh tubuh warrior yang tiba-tiba kembali normal. Pada saat yang sama, sosok warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya dan mendatangi Bravo yang hendak menulis. Cahaya pedang melintas, dan pedang panjang itu mengarah langsung ke tenggorokan Bravo. Raut wajah Bravo berubah drastis, dan ada sentuhan horor di matanya, bukan karena pedang warrior yang sampai ke tenggorokannya, tapi dia ngeri karena warrior yang tidak apa-apa. Saat itu, warrior yang juga terkena energi kematiannya, tetapi saat itu, dia hanya melepaskan sedikit energi kematian, dan energi kematian itu tidak murni, dan sekarang, ini adalah semua energi kematian. Dia yakin bahwa bahkan master alam spiritual tingkat puncak pun akan mati tanpa keraguan. Tapi sekarang, warrior yang tidak ada apa-apa. Tentu saja warrior yang baik-baik saja, energi kematian memang menakutkan, tapi apakah sama menakutkannya dengan pusaran pusat energi kecilnya? Ketika energi kematian memasuki tubuhnya, pusaran pusat energi kecilnya mengeluarkan energi hitam ungu. Ketika energi kematian menyentuh energi hitam ungu, itu langsung meleleh dan menghilang seketika seperti salju bertemu minyak mendidih. Warrior yang juga sangat terkejut, karena energi hitam yang dikeluarkan oleh Bravo bertemu dengan energi hitam ungunya, seolah-olah dia telah menghadapi musuh bebuyutan, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tapi bukan ini yang harus dia pikirkan saat ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan orang yang membunuh Silan di depannya. Tentu saja, bahkan jika itu bukan karena Silan, dia akan membunuhnya. Kebencian di antara mereka sudah lama. Ding. Di mata semua orang, pedang warrior yang tidak terduga menembus tenggorokan Bravo, tapi itu seperti menusuk pada besi hitam yang keras, dan ada suara benturan logam yang jelas. Warrior yang mengerutkan alisnya, menatapnya, dan menemukan bahwa ada lapisan sisik emas di tenggorokan Bravo. Pada saat ini, Bravo mengulurkan tangannya untuk memegang pedang di tangan warrior yang, lalu berkata, "Tubuhku lebih kuat dari Kelvin Mo, di bawah alam bangsawan, kecuali Irenean, siapa yang bisa mematahkan tubuhku?" Oh ya. Wajah warrior yang mencibir, domain pedang dikeluarkan. Detik berikutnya, mata Bravo menyusut hebat, dan matanya penuh kejutan dan kengerian. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Semua orang di tempat kejadian hanya mendengarkan bunyi tusukan pelan, lalu pedang di tangan warrior yang melewati tenggorokan Bravo. Ketika pedang ditarik, aliran darah menyembur keluar. Putra mahkota. Pada saat ini, di bawah panggung, ratusan orang bertopeng tiba-tiba berteriak keras. Kemudian, ratusan orang bergegas menuju panggung Qinglong. Namun, sebelum mereka sampai panggung Qinglong, mereka bertiup terbang oleh angin. Bravo belum mati, matanya menatap warrior yang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi darah terus mengalir di tenggorokan, sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat bahwa Bravo belum mati, warrior yang bersiap untuk menyerang dengan pedang, tetapi pada saat ini, kilat ungu Qingyun melesat ke arah warrior yang dengan tiba-tiba, melihat kilat ungu Qingyun ini datang, warrior yang mencibir, dan sosoknya bergerak. Dia datang ke kilat ungu Qingyun dalam sekejap, mengulurkan tangannya dan meraihnya langsung di tangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuh warrior yang bergetar kencang, dan rambut di kepalanya berdiri langsung. Ada kilatan kegilaan di mata warrior yang, mulutnya terbuka, dan dia memasukkan kilat ungu Qingyun langsung ke mulutnya, lalu menggulung ke tenggorokannya dan menelannya. Tentu saja warrior yang tidak ingin menundukkan kilat ungu Qingyun ini sekarang,
dia belum cukup kuat, dia hanya menerima kilat ungu King Yun ke pusaran pusat energi kecil. Tentu saja, dia hanya mencoba. Meskipun sangat berbahaya, dia tidak ingin melewatkan kilat ungu King Yun ini. Tentu saja, yang terpenting adalah dia memiliki keyakinan pada pusaran pusat energi kecil. Benar saja, setelah memasuki pusaran pusat energi kecil, kilat ungu King Yun ini yang masih dahsyat pun langsung tenang, mengembara gelisah di antara pusaran pusat energi kecil. Melihat adegan ini, warrior yang sangat gembira dan menarik napas lega. Dan semua orang di bawah panggung tercengang, warrior yang menelan benda langit dan bumi yang menakutkan seperti ini. Telan begitu saja. Itu adalah benda spiritual langit dan bumi. Bahkan Hasan Qian dan Sino Feng mengerutkan kening saat ini, dengan keraguan dan keterkejutan di mata mereka, bagaimana warrior yang melakukannya. Mengabaikan tatapan kaget semua orang di bawah, warrior yang memandang Bravo yang belum sepenuhnya mati, dan berkata, "Sekarang, kamu bisa mati." Selesai bicara, warrior yang sedang bersiap untuk menyerang, tapi saat ini, orang tua yang berambut putih muncul di depan Bravo. Mata warrior yang menyusut, karena dia tidak menyadari bagaimana orang tua ini muncul. Kekuatan orang tua di depannya ini pasti setara dengan Hasan Qian. Melihat Bravo yang masih mengeluarkan darah dari tenggorokannya, mata orang tua itu sakit hati, dengan menunjuk pelan dengan jari tangannya, seberkas sinar cian menerpa tubuh Bravo, tiba-tiba luka di tenggorokan Bravo perlahan sembuh. Orang tua berjalan ke depan Bravo, mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Bravo, lalu berkata, "Aku pernah bilang ke kamu, ketika kamu melawan musuh, kamu tidak boleh ceroboh, tetapi kamu selalu tidak mendengarkan, berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di antara level yang sama. Sekarang, kamu dirugikan." Setelah selesai berbicara, mata Bravo tertutup perlahan dengan sedikit tekanan pada telapak tangannya. Orang tua itu menoleh ke arah warrior yang, memandang warrior yang, lalu berkata, "Bagus, kamu pantas menjadi kaisar pedang. Di usia muda, ilmu pedang kamu sudah memiliki prestasi seperti itu. Kamu memiliki gaya leluhur pendiri sekte pedang saat itu. Menghajar yang muda, lalu yang tua datang." Warrior yang mencibir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sarkasme di sudut mulutnya tidak disembunyikan. Pada saat ini, Hasan Qian juga muncul di panggung Qianlong, memandang warrior yang dengan rumit, dan Hasan Qian menghela nafas dalam hatinya, lalu melihat ke arah orang tua, dan berkata, "Anda adalah senior Rondi dari keturunan setengah monster." Orang tua mengangguk sedikit, senyum muncul di wajahnya yang keriput, dan berkata, "Tidak disangka sudah tidak pernah muncul selama ratusan tahun, masih ada orang dari ras manusia yang mengenaliku." Betul juga, kamu juga melangkah ke alam kaisar, tidak seharusnya menyatakan dirimu sebagai junior. Mendengar itu, mata Hasan Qian menunjukkan sedikit kepahitan, dia hanya menebak-nebak, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang ada di depannya ini ternyata memang adalah master yang mengejutkan wilayah tengah ribuan tahun yang lalu. Meski mereka semua adalah alam kaisar, Hasan Qian tahu bahwa dirinya jauh dari lawan di hadapannya. Harus dikatakan bahwa di seluruh benua yang bisa menang darinya pasti tidak lebih dari 5. Ketahuilah, orang tua di depannya ini pernah membunuh 3 master alam kaisar. Ini adalah master sejati dari level siluman tua. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh di depannya, tetapi sayangnya, pria di depannya secara terang-terangan melanggar aturan. Jika dia tidak mengungkapkannya, dia akan mempermalukan seluruh sekte, dia tidak mampu bertanggung jawab. Hasan Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, kamu seharusnya tahu aturan peringkat Qianlong.
Dengan melakukan ini, kamu melanggar aturan peringkat Qianlong. Orang tua mengangguk dan berkata, tapi, dia cucuku, aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Selesai bicara, orang tua memandang warrior Yang, dan berkata, bagaimana kalau begini, lepaskan dia kali ini, asalkan kamu tidak membunuhnya dan aku menyelamatkannya, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan peringkat Qianlong. Dengan demikian, semua orang senang, bisa. Mendengar kata-kata orang tua, Hasan Qian di samping juga melihat ke arah warrior Yang, orang tua itu benar. Jika warrior yang setuju untuk tidak membunuh Bravo ini, maka pihak lain yang menyelamatkan Bravo tidak akan dianggap sebagai pelanggaran aturan, meskipun lawan melanggar aturan terlebih dahulu, tapi apakah ada cara? Kekuatan dia memang nyata, tetapi warrior yang tidak memiliki master untuk mendukungnya. Mata warrior yang terkulai, jauh di dalam matanya, niat membunuh terus bergulir. Meskipun pihak lain dalam nada negosiasi, dia warrior yang tidak mendengar ancaman dalam nada pihak lain. Semua orang senang, kalian semua sangat senang, tapi bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Silan yang sudah mati? Bagaimana dengan kesenangan kami? Dengan paksa menekan niat membunuh yang kejam di dalam hatinya, warrior yang menatap orang tua itu, lalu tersenyum, dan berkata, yang senior katakan memang benar, hanya saja junior telah bertarung dengan cucumu begitu lama, dan tubuh penuh luka, senior seharusnya membayar kompensasi biaya medis, kan? Dengan begitu, semua orang baru benar-benar senang. Senior, bagaimana menurutmu? Setelah mengucapkan kata-kata itu, warrior yang merasakan ketidakberdayaan yang dalam di hatinya. Jika dia bisa, dia ingin membunuh orang tua dan anak muda di depannya dengan satu pedang. Tapi sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan itu. Pedang lebih baik dipatahkan daripada ditekuk, tetapi itu juga tergantung pada situasi. Pada saat ini, jika lebih baik dipatahkan daripada ditekuk, maka itu benar-benar cari mati. Karena jika pihak lain ingin membunuhnya, itu mudah. Adapun apa yang disebut aturan peringkat Qianlong. Warrior yang benar-benar mencibir, apakah kamu tidak melihat bahwa dia bahkan telah melanggar aturan, dan Hasan Qian ini tidak berani berbicara keras padanya? Mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, kilasan penghargaan melintas di mata Hasan Qian, dan dia diam-diam mengatakan bahwa warrior yang mengetahui situasi umum, dan pada saat yang sama hatinya lega. Ketahuilah, jika warrior yang tidak berkompromi, maka dia akan tertekan. Mendengar itu, perlahan tangan orang tua itu menjadi santai, lalu berkata, biaya pengobatan, kan? Gampang-gampang. Bersambung.